Selamat pagi Indonesia, salam gotong royong. Ais. Pagi ini kita bersama sahabat saya. Beliau ini orang yang direferensikan oleh salah satu sahabat dari teman kita relawan kesehatan RT Siaga, Bang Tarigan. Kalau nonton podcast kita, Bang Tarigan itu relawan kesehatan. Nah, ini adalah keponakan beliau ya. Bang Tarigan, saya panggil Bang Freddy. Bang Freddy, kenalkan dulu namanya siapa? Ya. Nama lengkap. Salam gotong royong. Perkenalkan, nama saya Freddy Siswanto Guru Singa. Saya sekarang tinggal di Kelurahan Cikokol, ya, Kampung Sumbung, Kota Tangerang. Oke. Nah, tanya-tanya, kenapa kita di channel Rembuk Beres kita ngundang Bang Freddy dan kenapa dengan Bang Tarigan? Ternyata Bang Tarigan adalah ketua tim ses. Ketua umum tim ses pemenangan saya, ya. Kita bicara politik hari ini. Semoga penonton channel Rembuk Beres mulai menonton tentang politik. Oke, dari mana Bang? Jadi saya kebetulan dipercaya ya mewakili masyarakat sebagai calon legislatif DPR RI Dapil Tangerang Raya dari Partai PSI, Partai Solidaritas Indonesia. Bang Kaisang. Ya, Bang Kaisang. Bang Kaisang ketua umumnya. Ini ya, PSI belum menentukan milih siapa ya capresnya ya? Ya, Belum. PSI belum menentukan karena kita dapat arahan seperti celukannya ya. Tegak lurus bersama Pak Jokowi. Jadi ojo ke susu katanya. Ojo ke susu, Tapi pelan-pelan. kita tunggu pasti PSI menentukan pilihan sesuai dengan hati nurani yang akan membuat masyarakat juga ikut mendukung. Oh betul. Kan di Banten di Tangerang Raya ya. Raya ya. Untuk calon Senayan, masuk ke Senayan. Senayan. Oke. Gini. Kok tiba-tiba? Apa udah tiba-tiba atau memang sudah punya rencana mau jadi anggota dewan? Apalagi di Senayan. Ya, jadi awalnya itu inginnya sih di tingkat bawah ya. Artinya tingkat kota Tangerang awalnya. Oh gitu. Awalnya. Cuman saya melihat secara lingkup luasnya ternyata permasalahan itu yang saya terpanggil ya. Terpanggil. Untuk saya bisa membantu masyarakat itu tidak hanya satu wilayah kecil. Ternyata di Tangerang Raya saya keliling hampir semua ya. Akhirnya udah memutuskan untuk Tangerang Raya sekaligus gitu. Oh berarti sudah keliling-keliling ya sebelum menawarkan diri untuk sudah calon keliling, DPR RI ya. Sudah ke kabupaten, ke Tangsel, acara-acara organisasi sosial ya. Ya, oke. Jadi karena acara organisasi sosial, karena saya aktif di organisasi sosial, jadi akhirnya ke Tangerang Selatan, kabupaten, ke kota. Jadi akhirnya keliling sambil merekam lah ya, melihat dan menyaksikan apa yang ada di sana. Oke. Ini backgroundnya apa sih? Backgroundnya pendidikan hukum. Hukum. Oh, tadi namanya Freddy Siswanto Guru Singa. Aslinya SH, mana? ya. Aslinya saya kelahiran Bandung, ya, lahir di Marga Asih, ya. Orang tua asli Medan. Medan. Nah, orang Karo. Oh, Karo. Jua-jua. Jua-jua. Itu katanya kita akan ketemu Bupati Karo ya, Bang ya? Oh iya, dengan Ibu Kori Sebayang ya. Siapa dong? Ibu Kori Sebayang. Ibu Kori Subaya. Itu kita akan minta tolong sama ini Bang, ada satu abang kita nih dekat dengan Bupati. Nanti kita ngobrol-ngobrol sama Bupati ya. Boleh. Langsung kita minta tolong sama satu abang kita. Oke. Backgroundnya hukum. Mau menjadi anggota dewan. Betul. Sudah keliling-keliling. Sudah keliling-keliling.
apa namanya? Apa karena memang cita-cita, ambisi atau memang punya ini alasan sendiri apa? Alasannya terpanggil lah ya. Terpanggil. Beban, ya. Bukan awalnya punya cita-cita ya, tapi Cita-cita. karena Jadi waktu kecil Bang Freddy udah jadi apa? Oh, saya mau jadi anggota. Nggak ada. Oh, nggak ada. nggak ada cita-cita itu. Oh. Jadi saya menganggapnya sebagai ya, jalan yang Tuhan berikan untuk ya proses hidup lah ya. Proses hidup. Siap. Tuhan yang akan menuntut kita kemana untuk kita melangkah. Ya. Gitu. Oke. Kebetulan saat ini saya juga tidak tahu, ya saya anggapnya rencana Tuhan. Akhirnya saya bisa ikut dalam kontestan calon legislatif DPR RI. 2024 ini. Iya. Pengalaman nggak ada kan? Pengalaman di politik belum ada. Belum ada. Belum ada. Oh, belum ada. Belum ada. Oh, artinya benar-benar masih perjaka ya? Artinya belum ini. Masih bersih lah. Masih bersih. PSI juga masih bersih. Masih bersih. Hati-hati kalau PSI melakukan korupsi, kayaknya kita harus ini ya. Wah, nggak iya. boleh ya. Nggak boleh. Nggak boleh. Pokoknya yang penting jangan korupsi. Jangan PSI. korupsi. Ya, Ya. PSI satu-satunya partai yang mendukung penuh anti korupsi. Oke. Oke, gini. Sudah keliling-keliling. Sudah. Terpanggil. Iya. Terus di bidang hukum. Ngerti dong semua masalah hukum. Iya. Gini. Bang Freddy emang udah menemukan apa? Oh, hal-hal ya. Hal-hal yang Hal-hal setelah ya. keliling di Tangerang Raya. Oke. Masalah-masalah apa yang harus dibantu? Jadi, yang saya temukan itu sebelum saya lebih dalam untuk menyelidiki. Di saat saya keliling sebelum ikut calon, saya juga survei ya di di internet, Google Oke. gitu kan apa sih. Nah, ketika saya sinkronkan pada saat ke lapangan, oh iya sesuai ya. Lebih parah kali ya? Ternyata lebih parah. Ya. Banyak masalah-masalah yang tidak terekspos. Oke. Ya, salah satunya ada beberapa sih, ada beberapa. Yang pertama itu contohnya ya, angka anak putus sekolah itu sangat tinggi sekali. Anak putus sekolah, artinya anak-anak yang tidak sempat mengenyam pendidikan sampai tingkat SMA. Jadi angka anak putus sekolah ini sangat tinggi di Kabupaten Tangerang. Kabupaten Tangerang yang ditemukan lah ya. Ditemukan, dan setelah saya cek ternyata masuk rekor ini ya, rekor nasional ya. Oke. Jadi khususnya Banten, angka paling tinggi anak putus sekolah ya di Kabupaten Tangerang. Oh gitu. Gitu. Ya. Pak Kades, Mekarjaya. Itu menurut data Kemendikbud ya. Ya. Tahun 2002 dan 2023 saat ini Ya. ada peningkatan jumlah Yang putus anak sekolah. putus sekolah. Di bidang prestasi turun kan berarti ya. Ya, jadi sempat kemarin ada sedikit inilah ya bercanda. Oh, berarti pemerintahan di Kabupaten Tangerang ada prestasi nih. Oh. Prestasi meningkatkan anak putus sekolah. Enggak lah ya. Minimal kita udah identifikasi harus ada ini ya, harus ada kerjasama dong dengan kabupaten. Ya, pertanyaannya ada apa? Ada apa? Kok bisa meningkat? Oh, Nah, gitu. Begitu. Itu perlu mesti didalami lagi atau memang sudah ketahuan masalahnya apa? Masalahnya itu kenapa bisa Banyak putus sekolah. banyak putus sekolah itu yang pertama ya karena faktor ekonomi ya. Jadi setelah saya sedikit juga menurut Badan Pusat Statistik, ternyata Kabupaten Tangerang ini adalah wilayah termiskin di di Provinsi Banten, Oke. nomor 1. Oh. Jadi akhirnya mengakibatkan ya pertama alasan dia anak putus sekolah ekonomi, ya, Oke. kemiskinan ya. Oke. Kemiskinan. Yang kedua tingkat pendidikan orang tua yang Ya. masih relatif rendah ya. Terus yang ketiga itu adalah lingkungan, pergaulan. Itu. Gitu. Oke, artinya gini. Ada di ini sebuah masalah minimal sudah diidentifikasi oleh Bang Freddy. Betul. Dan ceritanya akan bersama-sama dengan PSI dong nih. Challenge-nya kan gitu. Kita kan men-challenge diri dong. Betul, Ada kabupaten yang harus istilahnya kita pelajari. Betul. Apakah bisa dibantu oleh PSI kan gitu. PSI bisa bantu nggak nih kabupaten gitu loh. Nah kan kita kan gotong royong, jangan berpikiran bahwa di kabupaten yang ada masalah nanti kayak di mana tuh pantai cuma salah ngomong
kabupaten pantainya terkotor dianggap jelek-jelekin pantai gitu. Ini kita ada sebuah kabupaten, kita perlu kerjasama nih dengan partai-partai, minimal partai PSI ya. sudah mengidentifikasi dengan kerja belusukannya Bang Freddy gitu kan. Nah, tadi angka putus sekolah. Apalagi Bang? Yang kedua itu adalah sistem zonasi ya. Di pendidikan. Sistem zonasi Masih pendidikan berarti ya? masuk sekolah negeri. Sekolah negeri. Masih pendidikan. Oke, masih pendidikan. Ya, itu juga menurut saya ya perlu juga dievaluasi ya. Karena, berarti peran Abang di DPR RI iya dong, bukan di kabupaten. Kan, masalah itu peran zonasi. saya di DPR RI yang saya suarakan ke pemerintah. Oke. Untuk direalisasikan ke bawah. Oke. Gitu kan. Jadi salah satunya adalah masalah dengan zonasi. ada sistem zonasi ini Ya. justru namanya manipulasi itu sangat tinggi ya. Sangat tinggi sekali. Artinya ada manipulasi dalam hal data Ya, permainan. Ya. Misalnya karena semua orang tua pengennya yang terbaik. betul, misalnya ada yang anaknya jauh dari sekolah, zonasinya tidak masuk zonasi, padahal dia pintar nih. Oh. Karena dia tidak masuk zonasi, dia tidak kebagian kuota untuk sekolah zonasi ini, baik SMP negeri maupun SMA negeri. Itu kan sangat merugikan untuk satu sisi kan, seperti itu. Jadi perlu dievaluasi. Oh gitu, itu ya harus Terus ada juga yang manipulasi, dia jauh, tapi dia berani manipulasi supaya dia masuk sekolah ini. Dia akhirnya manipulasi data. Ya. Tinggal domisilinya dekat dengan sekolah tersebut supaya dia masuk. Berarti Anda harus berantem sama Mas Nadim. Mas Nadim ya. Nah, Nadim punya ini sendiri, punya analisis sendiri lah. Betul. Tapi kalau ngomong Mas Nadim, saya juga ada baca telusuri kata dia, pernyataan dia ya di media sosial bahwasanya justru ini bukan program saya. Oh gitu. Ini program kementerian sebelumnya katanya. Cuman Mas Nadim yang merealisasikan. Oh gitu. Itu. Menurut pengakuan dia. Oh, artinya warisan. Nanti boleh teman-teman boleh cek juga ya di media sosial, Google segala macam ya. Oh gitu. Tapi menurut saya sih bukan ini, memang masalah zonasi itu masalah pemerataan kesempatan anak-anak sekolah. Jadi jangan satu sekolah isinya orang pintar semua, anak-anak pintar. Kalau itu sih setuju, walaupun memang akhirnya anak-anak saya kelempar. Oke, selain masalah pendidikan, apalagi yang harus diselesaikan oleh teman-teman? Saya belusukan ke kabupaten khususnya ya, karena Kabupaten Tangerang ini sama-sama tahu ya, pusat pemerintahan itu ada satu tempat namanya Tiga Raksa ya. Jadi wilayahnya luas, itu jaraknya jauh. Nah, cuman singkat cerita yang saya temukan adalah permasalahan dari BPJS yang saya dapati itu banyak warga yang menyampaikan keluh kesahnya bahwasanya mereka pernah mengalami penolakan di rumah sakit karena melalui BPJS. Yang kedua masalah kesehatan ya. Kesehatan. Terus yang kedua hak jaminan kesehatan. Betul. Nah, yang kedua ketika mereka diterima oleh rumah sakit, diterima sih, tapi pada kenyataannya pelayanannya mereka sangat kecewa ya karena merasa kurang baik. Oh, karena itu pada kutip BPJS. Oke, Bang Argo tolong. Bisa bantu. Ya. Artinya gini, urusan hak jaminan kesehatan Bang Freddy sudah punya akses dong. Oh ya, saya punya akses dengan teman-teman di DKR. Tadi udah kenalan ya. Dan paham dong sebenarnya masalahnya tidak susah juga ya. Sebenarnya cuma ada sedikit yang harus dirapiin. Udah ada caranya ya Bang ya? Udah ada caranya. Jadi sedikit ada. Saya menyampaikan ya bisa nyelesain nih masyarakat ya. Bahwasannya negara itu hadir ya untuk masyarakat. Ada dua hal ya. Dinas sosial dan dinas kesehatan. Oh, jadi negara hadir di dinas sosial sama di dinas kesehatan yang bisa dirasakan langsung oleh masyarakat. Oke. Baik golongan medium maupun ke bawah. Terutama yang bawah. Betul. Oh, gitu. Nah, saya punya akses itu.
dan saya didukung penuh ya oleh namanya Dewan Relawan Kesehatan. Ya. Ya, jadi suatu organisasi yang dipimpin oleh Bang Argo itu ya. Bang Argo Ya. Jadi berarti Bang Argo ini ada teman-teman caleg nih yang akan mensupport program DKR ya. betul, ya, saya disupport penuh. Gue mah happy banget dah. Betul, Iya. ya, untuk masyarakat, ya misalnya masyarakat yang mengalami namanya pelayanan rumah sakit atau BPJS, ya. atau dia ke rumah sakit terus ada kendala dalam keuangan, ya, hubungi saya. Jadi saya akan hubungin Teman-teman DKR, ya, mantap. Argo, ya. Jadi Keren. kita bisa bantu untuk masyarakat. Oke. Terus yang kedua, dalam dinas sosial, ya, barangkali masyarakat saat ini ya, maaf nih, mungkin mengalami namanya gangguan ekonomi ya, sudah lama bekerja, tidak lama bekerja, akhirnya terganggu dalam hal ya makan lah ya. Ya, bansos dong berarti ya. Jadi kita nggak hanya cuma memberikan, tapi Ya. Pak, tetap kita harus Ngurusin mereka ya. survei, datang, kita validasi ya. Bener nggak? Kalau Langsung bener bantu. ya, telepon Bang Argo melalui DKR. Nah, ada nih Bansos. Jadi apakah itu sembako, apakah itu dalam bentuk uang, Oh ya. untuk meringankan beban masyarakat. Oh betul. Siap. Wah, support nih PSSBBS. Oke, selain ini masalah yang ditemukan lagi? Ada berapa sih sebenarnya? Ada berapa? Sebetulnya ada 5 ya. Ada 5 yang mau dibahas. 5 ya. 3 aja Kita kali ada ya. 3 ya. 3 aja. Oh 5. Ya. 5. Ada 5 ya. 3 dulu. Harus 5 kata konsultan politiknya. Jadi yang selanjutnya ya, Ya. saya lanjutkan lagi. Lanjutkan. Jadi kita temukan di beberapa tempat ya. Tapi saya lebih condong ke kabupaten memang. Terakhir lebih sering ke sana karena luas. Ada 29 kecamatan ya. Jadi di sana itu ada permasalahan hukum yaitu berupa namanya dalam hal tanah ya. Jadi Oke. si pemilik tanah siapa yang menjual siapa. Kasus. Ya, jadi ada namanya tumpang tindih sertifikat. Udah ada solusinya, Bang? Solusinya ya saya pribadi bikin program untuk namanya ya layanan advokasi tentang tanah dan ahli waris segala macam secara gratis. Advokasi. Konsultasi gratis. Oh, gitu. siap. 4. Yang terakhir ya? 4. Udah 4 ya? Ya kan Berarti 5 terakhir. pendidikan, Zonasi, enggak dong pendidikan. putus sekolah, Putus sekolah, Donasi. BPJS, BPJS, kesehatan, tanah tanah tadi, tanah, yang terakhir UMKM. UMKM. Ya, jadi kan sesuai visinya kan salah satu Tangerang Raya itu harus produktif dan sejahtera ya. Emang ada? Salah satunya Ada UMKM. ini, ada programnya, Bang. Di UMKM ini ternyata ada beberapa keluhan ya. Pertama itu masalah perizinan. Ya, perizinan apalagi yang baru-baru muda tuh, yang baru-baru membentuk atau baru-baru lagi starting ya. Ada perizinan, terus yang kedua modal. Oke. Ya, dan pemasarannya ya. Ya. Jadi saya menawarkan namanya dalam hal UMKM ini untuk ya pemerintah bisa mempermudah perizinan ya dan sertifikasi halal. Gitu. Terus kita juga ingin bekerja sama dalam program KUR ya, koperasi unit desa itu untuk masyarakat bisa menjadi modal mereka membangun usahanya gitu. Kita dukung UMKM. Pemodalan. Betul. Pemodalan. Gini, challenge buat saya, buat Bang Freddy. Gini, saya pernah podcast juga membahas mengenai UMKM. Nah, UMKM itu begini, Mas. Ketika kita bantu UMKM, pengalamannya tahun pertama itu 90% UMKM yang kita bantu itu bangkrut. Tapi yang dari 190 bangkrut itu kita bantu 100-100-nya lagi itu naik di tahun kedua. Naik, suksesnya 30%. Tahun ketiga 50%. Artinya gini, Bang Freddy kalau bantu UMKM itu duit habis. Duit habis. Duit siapa, Bang? Ya. Negara ada anggaran untuk itu. Negara harus hadir lagi. Negara harus hadir, kembali lagi. Kembali lagi. Nodong siapa, Bang? Jadi peran saya sebagai anggota DPR RI kalau saya terpilih ya,
Saya itu adalah menyerap menampung aspirasi masyarakat. Ya. Dan saya yang menyuarakan kepada pemerintah. Ya. Semua aspirasi masyarakat saya suarakan supaya direalisasikan seperti itu. Artinya gini. Artinya negara hadir untuk masyarakat. Artinya gini, Abang akan membantu UKM misalnya yang 190 bangkrut. Ya kan bangkrut gara-gara memang harus belajar. Juga proses ya kan. Proses Kita hargai namanya proses. 100 dari 190 bangkrut tetap harus dibantu dong, Bang. Tetap harus dibantu. Harus dibantu. Tapi kan ada tim verifikasinya. Tim verifikasi. Ini kenapa nih bangkrut? Ya, mentalnya bener nggak? Dijalankan dengan baik atau tidak, gitu kan? Gimana? Ya. Nah, namanya kalau memang misalnya mereka kurang ada masalah, mereka kurang pandai dalam hal memasarkan. Ya. Mereka tidak tahu dipasarkan kemana. Nah, itu nanti kita akan ajak di dinas-dinas atau kementerian tentang UMKM untuk mereka juga memberikan namanya ya bimbingan atau namanya pelatihan edukasi kepada pelaku-pelaku usaha muda. Itu mereka bisa belajar dari kegagalan untuk menjadi lebih baik. Ya kan jangan dilepas. Jangan dilepas. Artinya gini, datang 100 UMKM ke Bang Freddy, 90 gagal, tetap ditemenin enggak? Tetap temenin dong. Tetap temenin. Iya. Oh gitu. Yang penting harus berhasil. Harus berhasil. Gitu ya. Betul. Walaupun ini selama mereka masih mau belajar. Asalkan mau belajar. Enggak mau berhenti serius. Gitu, serius. Tapi kalau syaratnya itu kan mengharapkan dana saja ya kita juga harus evaluasi gitu. Evaluasi. Oh, lu minta dana mulu loh ya. Karena kalau dia tidak berhasil, berarti ada pelaku usaha-usaha lain yang belum mendapatkan itu, mungkin mereka bisa kita bantu, kita substitusikan, kita alokasikan ke yang lain supaya lebih efektif. Betul. Wah, ngeri kali. Udah 5 nih. Ada yang mau ditambahin nggak? Sebenarnya tambahan banyak ya. Tambahan banyak. Yang tadi harus disurvei lagi kan? Ada lagi? Hasil survei ke lapangan itu ya tambahan sih. Tambahan 6 berarti. Karena kan ini menyangkut dengan kementerian dan lain sebagainya ya. Masalah air bersih ya. Jadi di kabupaten sana itu khususnya wilayah Gunung Kaler, Solear, dan Kresek, Ronjo ya. Mereka itu kita tahu ya sekarang lagi musim kemarau ya. Baru ketahuan ternyata. Kalau musim kemarau ini itu taunya karena saya sudah sampai ke sana, udah sampai ke sawah ya. Oh seperti ini rupanya. Jadi air itu tidak mengalir sampai kepada kabupaten. Air tidak mengalir. Tidak mengalir. Kenapa? Kok bisa tidak mengalir? Ini kan ada kalinya. Oh ternyata kali ini kan dari aliran Cisadane. Katanya air Cisadane itu Pak dibatasi. Karena kering juga. Karena ya berarti dari kota Tangerangnya ya dibatasi. Kenapa dibatasi? Nah itu juga saya harus cari tahu lagi. Terus yang kedua, air di kabupaten itu di beberapa wilayah bau ya. Memang bau ya, bagus untuk dikonsumsi maupun untuk mandi. Sehingga kemarin kita diskusi kalau misalnya Pak Freddy lolos, Pak Freddy menang mewakili suara kita di kabupaten, ya coba nih kita diskusikan beberapa program. Satu, kita buat namanya sumur bor ya, sumur bor, kita bikin toren untuk penampungan air. Jadi sebelum sampai ke masyarakat untuk konsumsi, mandi atau masak, kita bekerja sama instansi ya, kementerian untuk namanya disaring dahulu. Filterisasi. Jadi filterisasi supaya layak dikonsumsi. Dengan uji lab lah pasti ya. Lalu satu lagi untuk penampungan kalau kemarau bisa untuk irigasi. Gitu. Jadi mereka sangat bergantung dengan air. Ya, semua kehidupan bergantung sama mata air. pencariannya pertanian di sana. Oh pertanian. Betul. Mayoritas pertanian. Betul. Waduh. Nah itu berarti kalau ini harus ada program ini dong irigasi dari pusat. Harus ada program irigasi. Berarti harus marahin Pak Basuki. Itu PUPR ya. Pembangunan itu Pak Basuki itu airnya ya. Pak Basuki tuh ada tuh ketemu tuh. Jadi boleh ya? Boleh. Sangat boleh. Untuk Kementerian PUPR ya maupun di kota kabupaten ya. Jadi saya ada belusukan ke daerah Sindang Jaya. Jadi di sana ada satu namanya kali ya, tanggul untuk aliran air. Itu jebol. Dan sudah hampir setahun lebih tidak diperbaiki. Waduh, harus ada dana percepatan ya. Saya tidak tahu apakah pejabat tahu atau kementerian tahu. Tapi yang pasti saya punya akses ke situ ya untuk dana percepatan. Jadi ada namanya dana percepatan untuk pembangunan tersebut. Gitu. Punya akses. Cepet dong, gitu ya. Iya, betul. Siap. Ngeri kali nih aksesnya nih.
Karena punya aksesnya banyak. Yang di Kabupaten Tangerang Raya ya. Tangerang Raya ya. Secara khusus lebih fokus Tangerang Raya. Tangerang Raya. Nanti kalau sudah jadi kan skalanya nasional. Nasional. Tapi lebih fokusnya secara khusus Tangerang Raya. Oh siap. Ya. Oke, berarti harus milih karena banyak yang bisa diselesaikan. Ada 6 nih yang bisa diselesaikan sama Bang Freddy. Betul. Dan saya ada yang support, ada yang dukung. Banyak ya. support, Salah satunya ya. tadi DKR ya. DKR. Itu yang dipimpin oleh Bang Argo. Siap, Bang Argo. Terima kasih Bang Argo. Oke, masih banyak lagi seperti biasa. Kita selalu nggak bisa bertemu sekali ya Bang. Gitu. Terima kasih dengan Bang Freddy. Terutama kita juga terima kasih dengan Bang Tarigan sebagai narasumber kita. Kita bangun kekeluargaan melalui podcast ini. Ada Bang Tarigan dan dikenalkan oleh Bang Freddy. Nanti kita akan ketemu lagi teman-teman. Kita berembuk lagi lah ya. Oke, sampai ketemu lagi di channel Rembuk Beres. Sampai jumpa, selamat pagi, salam gotong royong. Salam gotong royong.